Apa aja sih yang akan kita bahas di video ini? Apa itu SPAN PTKIN 2021? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Generasi Ambis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jalur masuk perguruan tinggi negeri yang lain, yaitu SPAN PTKIN 2021 atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tahun 2021. Nah, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman untuk subscribe dulu channel ini dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video-video yang ada di channel ini dapat bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai SPAN PTKIN. Seluruh informasi mengenai SPAN PTKIN 2021 ada di website spanptkin.ac.id. Silakan teman-teman mengakses website tersebut karena di dalamnya terdapat informasi-informasi valid dan terpercaya dan informasi-informasi lainnya mengenai SPAN PTKIN 2021. Apa aja sih yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama itu, apa sih SPAN PTKIN 2021? Terus tujuannya itu apa? Ketentuan umum dan persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal seleksi, dan program studi dan jumlah pilihan. Apa itu SPAN PTKIN 2021? SPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN atau IAIN atau STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. Tujuan dari SPAN PTKIN ini yang pertama, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah atau madrasah agar mendaftarkan siswanya melalui SPAN PTKIN untuk memperoleh pendidikan tinggi di UIN, IAIN, ataupun STAIN. Dan juga mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa SMA, SMK, MA, MAK, atau pesantren muadalah. Selanjutnya ada ketentuan umum dan juga persyaratan. Ketentuan umum yang pertama, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor atau prestasi lainnya tanpa ujian tulis. Ini bisa diibaratkan seperti SNMPTN gitu ya, menggunakan nilai raport dan prestasi-prestasi lainnya. Sekolah atau madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah sekolah atau madrasah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Selanjutnya, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau madrasah masing-masing. Persyaratan siswa pelamar. Pertama itu adalah pendaftaran. Pertama, siswa SMA, SMK, MA, MAK, atau pesantren muadalah kelas terakhir pada tahun 2021. Berarti untuk angkatan 2020 dan 2019 tidak dapat mengikuti jalur ini. Hanya untuk yang angkatan 2021. Yang kedua itu yang memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional. Terus selanjutnya memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Penerimaan, lulus dari satuan pendidikan dari SMA, SMK, MA, MAK, atau pesantren muadalah atau yang setara, lulus SPAN PTKIN 2021, sehat, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima. Tata cara pendaftaran itu ada 4, ada dari sekolah, ada dari siswa, seleksi, dan juga pengumuman. Ini ada aluran dari sekolah gitu ya. Nah, yang pertama itu, apakah sekolah sudah mempunyai NPSN? Kalau misalkan tidak, berarti harus kirim surat
permohonan dan SK ke info.span.ptkin.ac.id. Nah, kalau misalnya udah punya NPSN berarti daftarkan sekolah gitu. Selanjutnya entry data sekolah. Selanjutnya ada validasi pendaftaran via email. Lalu login sekolah atau sekolah melakukan login. Baru memasukkan data siswa. Nah, siswa mendapatkan login dan dibagikan kepada peserta. Nanti dapat username dan password dari masing-masing siswa itu dapat mendaftar di laman SPAN PTKIN. Kalau ini alur dari sekolah gitu ya. Yang kedua itu ada alur dari siswa. Nah, pertama itu login siswa. Nah, tadi kalau misalnya udah dapat dari sekolah username dan password, teman-teman bisa langsung login gitu ya di siswa.span.ptkin.ac.id. Terus seperti biasa masukin biodata, terus pilih program studi, terus melakukan finalisasi, terus lalu cetak kartu peserta, dan terakhir tunggu di hari H kelulusan. Untuk seleksi sendiri, Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran yang menjadi mata uji dalam UN 2021, mulai semester 1 hingga semester 5, berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan Panitia Nasional dan sesuai dengan ketentuan akreditasi sekolah. Siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mendaftar SPAN PTKIN 2021. Peserta dapat mengecek kelulusan pada web pengumuman span.ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran gitu ya. Nomor pendaftaran akan ada pada saat teman-teman mendaftar dan melakukan finalisasi data. Tidak kalah penting, ini adalah jadwal seleksi gitu ya. Yang pertama itu pengisian PDSS, itu tanggal 19 Januari sampai 17 Februari. Terus verifikasi PDSS itu tanggal 19 Januari sampai 17 Februari, sama ya. Untuk pendaftaran siswa dari siswa sendiri itu tanggal 19 Februari sampai 15 Maret. Proses seleksi itu dari tanggal 19 sampai 23 Maret, dan yang kedua itu tanggal 25 sampai 29 Maret. Hasilnya itu akan diumumkan pada tanggal 5 April. Proses verifikasi dan atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi ini ditetapkan di masing-masing PTKIN. Nah, ini teman-teman juga harus paham gitu mengenai program studi dan jumlah pilihan. Yang pertama itu siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Milih 2 PTKIN ya. Yang kedua itu sistem pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTN. Ya, untuk urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Daftar program studi dan daya tampung SPAN PTKIN. Jadi, tadi kan di awal dikatakan bahwa memilih 2 PTKIN yang diminati dan memilih 2 program studi dari masing-masing PTKIN. Nah, di sini saya ingin mengutip gitu dari Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dari ayat ini diharapkan teman-teman bisa gitu ya, bahwa yang namanya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan dari awal sampai habis. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Semoga teman-teman semua yang mendaftar di SPAN PTKIN dapat diterima di jalur SPAN PTKIN. Amin. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.